Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantap banget nih ya. Hari ini Bitcoinnya itu sempat sentuh di angka $71.000. Wow, ini udah lumayan banget nih ya. Sejak 2 minggu terakhir kan koreksi setelah Bitcoin tembus di angka $73.000 atau KTH baru dia. Nyatanya, wow, 2 minggu setelah itu Bitcoin kembali lagi nih masuk dalam fase bullrun dan sepertinya price helping ini udah selesai kayaknya ya. Koreksinya lumayan banget karena kemarin sempat sentuh di bawah $60.000 atau kurang lebih 18 atau 19% ya penurunannya terjadi. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto termasuk PP Coin, Shiba Inu, BOM, Ponke, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polygon Matic, Solana, dan banyak lagi bisa kalian dapatkan. Cukup lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kita ketahui bahwa Bitcoin itu enak banget pakainya. Saya udah pakai kurang lebih 2 tahun itu tidak ada namanya maintenance, apalagi ketika market lagi bull gini ya, lagi bear aja nggak ada, apalagi lagi bull gini ya. Dan di sini juga banyak sekali beberapa token dan altcoin dan cryptocurrency yang potensial naik luar biasa. Bahkan hari ini aja DNS sampai dengan 128%, 673%, dan banyak banget beberapa token-token yang berpotensi naik luar biasa. Ada 19%, ada 39%. Jadi bahkan di saat market bear aja di Bitget banyak sekali beberapa token dan altcoin yang kenaikannya luar biasa banget. Dan saya juga menahan beberapa aset kripto di Bitget ini seperti Satoshi, PP, BNB, Shiba Inu, BGB, Ondo, Ponke, Floki, Mairo, Babybong, Baby Dogecoin, Bome, Manta, Dogecoin, Docwip, Hakok, Inu, Bong, Ladies, Peng, dan banyak banget beberapa koin meme baru saya tahan di Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Jadi Bitcoin halving semakin dekat ya, kurang lebih 25 hari lagi deh. Diprediksikan itu pada tanggal 18, 19 atau lebih cepat daripada itu tanggal itu ya. Jadi pokoknya di bulan April Bitcoin halving bakal terjadi. Nah, jadi kan sebelum halving kan, pre-halving tuh biasanya terjadi penurunan. Nah, kalau kita lihat chartnya, ini kita lihat setelah halving di tahun 2020 ya. Ini koreksi dan turunnya itu sekitar 19 hampir 20% lah ya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2024 ini, penurunannya itu kurang lebih 18%. Jadi, sepertinya nggak terlalu dalam. Karena di tahun 2016, itu Bitcoin halving, itu penurunan sebelumnya, itu sampai dengan 40%. Jadi, lumayan banget. Semoga saja tahun 2024 ini penurunannya nggak terlalu dalam. Ya, cukup kemarin aja sempat sentuh di bawah $60.000. Nah, jadi kalau kita lihat, ada satu kemungkinan menarik harga untuk masuk ke halving ini adalah konsolidasi lebih lanjut pada harga tertinggi mereka, yaitu bakal turun lagi ke angka 73.000, apakah mungkin ya. Jadi pergantian peristiwa ini teknis ini akurat secara sejarah kalau kita lihat ya, bahwa hal ini tuh akan memuaskan dengan fakta bahwa penelusuran kembali, kalau kita lihat bahwa pra-halving itu terjadi antara 14 sampai dengan 28 hari ini ya. Ini estimasi harinya ya. Jadi sebelum terjadi penurunannya tersebut, dan hal ini tuh akan memenuhi fakta bahwa pre-halving menelusuri tentang kembalinya transisi ke akumulasi ulang pasca halving tersebut. Maka jika Bitcoin berhasil mengubah harga tertinggi sepanjang masa $69.000 sejak tahun 2021, bahkan sudah tembus $73.000 di bulan April ini juga, maka gagasan tentang akumulasi ulang ini akan menjadi tidak valid karena harga akan siap untuk ekspansi harga ke dalam penemuan harga yang koreksi. Tapi kalau misalkan dia standnya udah 70.000 dan supportnya kuat, kayaknya bakal lebih kencang nih. Ini beda dari Bitcoin halving sebelum-sebelumnya ya, karena sebelumnya ini kalau di tahun ini kan terjadi ATH, tembus ATH sebelum halving, malah mepet banget ya. Kurang lebih 40 atau 50 hari sebelum halving mereka terjadi tembus ke ATH untuk Bitcoin. Makanya ini kita lihat aja, semoga saja koreksinya cukup di 18% kemarin. Semoga saja trennya tetap berlanjut. Oke. Jadi memang ada beberapa hal yang mendukung hal tersebut. Ini sepertinya orang-orang ini udah FOMO banget ya terhadap Bitcoin. Apalagi ketika marketnya lagi ngaceng gini ya. Bitcoinnya kenceng banget. Terutama beberapa koin meme juga ikut andil gitu ya dalam pergerakan tren bullish ini. Oke, kalau kita lihat di sini penambang emas Amerika Selatan, Nilam Research, nah dia akan membeli
sekitar 24.800 Bitcoin. Wow, gila banget. Dan ini setara sekitar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, mantep banget nih. Udah penambang emas aja, dia beralih dan melakukan pembelian kepada Bitcoin. Bayangkan, ini penambang emas raksasa di Amerika Selatan loh, di Lam Research. Dia beli Bitcoin itu sekitar 1,7 miliar dolar. Kan saya bilang, orang-orang ini kemakan FOMO dari Bitcoin ya. Mungkin kalau gold naiknya nggak terlalu signifikan lah ya. Jadi setahun 2 tahun paling naiknya ya nggak terlalu banyak, 100 ribu mungkin udah besar banget, 50 ribu gitu ya, besar gitu ya. Tapi kalau Bitcoin kan nggak bisa diprediksi ya, kenaikan setiap bulan tiap tahun aja nggak bisa diprediksi sama sekali, bahkan lebih besar, bahkan koreksi juga lebih besar daripada itu. Ya, selain itu juga, wow, menarik banget ya. Kan Ethereum Spot ini sepertinya bakal disetujui itu pada bulan Mei tahun 2024 ya untuk di Amerika Serikat. Nah, jadi ini ada yang hal menarik nih ya. Bursa Efek London dilaporkan mereka akan meluncurkan pasar uang kertas yang mana diperdagangkan di bursa ETN Bitcoin dan Ethereum ETH. Dan memang benar, ternyata bursa saham utama Inggris itu mengeluarkan pemberitahuan pasar bahwa pada hari Senin kemarin dia menyatakan bahwa ETN Crypto itu akan diluncurkan pada tanggal 28 Mei 2024 ini. Kan benar kan saya bilang. Jadi Ethereum di Amerika Serikat, Ethereum ETF Spot ini seperti juga bakal diselesaikan pada bulan Mei, karena Bitcoin ETF Spot kan udah dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024 lalu. Dan selanjutnya adalah Ethereum ETF Spot. Nah, tidak hanya di Amerika Serikat, ternyata bursa efek London pun sepertinya mengajukan ETN Crypto itu yang bakal diluncurkan pada tanggal 28 Mei 2024 yang akan datang. Cakep banget gitu ya Ethereum ini. Salah satu mata uang kedua ya setelah Bitcoin yang sepertinya disetujui di ETF Spot tersebut. Ini kalau kita laporan tentang London Stock Exchange ini juga mereka sepertinya udah oke sih ya, tinggal tunggu tanggal peluncuran aja tanggal 28 Mei 2024 yang akan datang. Karena memang bayangkan ya, setelah Bitcoin ETF Spot tersebut di Amerika Serikat disetujui pada tanggal 10 Januari 2024, bayangkan pengaju dari Bitcoin ETF Spot seperti BlackRock dan Fidelity aja saat ini mereka memiliki gabungan 379.151 Bitcoin atau setara dengan 26,3 miliar US dollar. Wow. Jadi memang gila banget ya. Dan dampaknya juga kelihatan banget. Market Bitcoin langsung bullish ya setelah persetujuan Bitcoin ETF Spot tersebut. Ya, selanjutnya datang dari PP Coin. Oke, PP Coin sepertinya udah breakout ini ya. Kita lihat chart candlestick 3 hari terakhir, warnanya terang banget. Kita lihat aja apakah bisa nyentuh di angka 0,15an rupiah atau ke ATH baru dia baru-baru ini sekitar 10 atau 2 minggu yang lalu. Karena 4 hari yang lalu mereka baru saja merayakan Hari Katak Sedunia ya. Jadi Hari Katak Sedunia, hal tersebut juga diucapkan oleh pertukaran crypto.com. Nah, hai PP Geng. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya PP Coin ya, jelas banget untuk merayakan Hari Katak Sedunia. Apalagi Elon Musk juga nge-tweet tentang PP. Bahkan baru-baru kemarin dia membahas tentang lucuan tentang PP Coin yang diamankan oleh FBI gitu ya. Jadi Elon Musk kayaknya udah sih, kayaknya mungkin dia diam-diam punya si PP Coin. Karena di belakang orang-orang Elon Musk itu banyak well dari si PP Coin ini. Wah, menarik banget ya. Selain dari well Ethereum, kemudian well di Shiba Inu dan Dogecoin ya. Ternyata well-nya di belakang Elon Musk ini, maksudnya paus-pausnya gitu ya, menahan PP Coin juga ya. Selain dari Loki, Dogecoin, kemudian PP, Shiba, Ethereum dan Bitcoin. Nah, di sini mereka sepertinya wah, enak banget kelihatannya ya. Nah, di sini juga ada yang melakukan pembelian dengan jumlah yang oke banget, sekitar 560 miliar PP Coin. Nah, di sini ketika beberapa well udah mulai masuk lagi terhadap perkembangan dari si PP Coin, kalian bisa cek aja deh di well-nya dari PP. Jadi itu banyak transaksi. Ada yang 2,8 juta dolar, ada yang 3,6 juta dolar, ada yang 2,52 juta dolar. Jadi ini kalau kita lihat perdagangan dari PP Coin itu sepertinya lebih sehat buat main scalping karena pausnya keluar masuk gitu ya, masuk
mau masuk, kemudian nggak lama naik dikit, mereka TP lagi, jual lagi. Kemudian terjadi koreksi, masuk lagi, aja jual lagi. Jadi mereka ini enak banget sebenarnya. Apalagi mereka belinya dengan jumlah yang besar banget. Jadi kalau naiknya dikit aja itu berasa banget karena jumlah harga dari PP kan masih di bawah Rp1. Jadi kalau naiknya dikit 15% apa 20% aja, wah mereka udah lumayan banget gitu ya. Misalkan $1 juta, 20%-nya berapa? Ya hitung aja dari keuntungannya itu. Jadi enak banget buat main scalping dari PP untuk para whale ya. Kalau kita ya tetap aja pemenangnya sih holder sejati ya, bukan sangkuter sejati. Oke. Karena bahkan PP Coin ini menjadi tren koin meme di tahun 2024 atau 2023 ya. Bahkan kalau ketinggalan di tahun 2023, PP adalah pemenangnya karena pemompanya ya. Jadi memang PP Coin juga kan menawarkan metode pemberian tip yang memang benar-benar murah dan ringan banget gitu ya, dan terdesentralisasi itu untuk membuat konten online. Jadi kalau kita lihat sih PP meskipun hanya sekedar meme, tapi pemompanya bukan meme. Jadi gila banget ya. Altcoin mah naiknya lama banget. Naiknya ya kalau berapa bulan cukup naiknya mungkin 80%, berapa minggu berapa persen. Tapi kalau koin meme sehari aja bisa naik 100%. Bayangkan kemarin si Bainu sempat naik sampai dengan 115%. Cuma 4 jam 115%. Jadi gila banget kan. Beberapa koin meme itu pemompanya kenceng-kenceng banget. Apalagi koin meme yang market cap-nya masih rendah banget. Dia naiknya bisa nggak ngotak gitu ya. Naiknya 200%, 300%, 400%. Karena memang serenyah dan segurih itu gitu ya dari si meme coin ini. Tapi kalau koreksi juga lumayan banget. Jadi ya harus pantau-pantau terus gitu ya. Jangan tenang-tenang aja kalau dia sudah naik. Kalau memang menurut kalian udah cukup, ya TP-TP dikit gitu ya. Take profit ya 20, 30 atau di bawah 50%. Jadi kalau dia naik lagi nggak terlalu menyesal. Kita masih ada tokennya. Tapi kalau turun ya nggak apa-apa. Kita juga udah ngambil keuntungan dari hasilnya tersebut ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena wali pengendali kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.